Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saron Ramadan dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Saya di sini ingin menerangkan suatu perancangan data warehouse untuk sistem informasi eksekutif. Di situ ada kemajuan teknologi yang berkembang pesat sehingga memberikan sebagai kemudahan dalam setiap aspek kehidupan dalam era globalisasi, persaingan bisnis yang semakin ketat, baik dalam penyediaan barang dan jasa industri. Keberhasilan suatu perusahaan untuk organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi yang dapat memberikan laporan untuk dianalisis. Sistem laporan dianggap statik, tidak fleksibel dalam menjalani informasi, dapat melakukan analisis data untuk melihat data yang tersedia dari sebagai dimensi. Metode yang digunakan adalah dengan membangun aplikasi data warehouse menggunakan aplikasi yang dapat digunakan untuk dilakukan analisis terhadap informasi transaksional. Yang kita pakai itu aplikasinya metode pendekatan top down. Terus ada juga yang terjadi pada unit pendidikan di Yayasan Umul Quran Depok yang digunakan sebagai pendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinannya. Sistem informasi itu dapat digunakan untuk mendapatkan data, mengolah data menjadi informasi, dan menyebar informasi hasil pengolahan data yang sebelum untuk menunjukkan kegiatan operasional. Terus sehari-hari sekaligus menunjang kegiatan pengambilan keputusan yang strategis. Hambatan yang sering ditemui adalah kenyataan bahwa sistem informasi yang ada belum terintegrasi secara sempurna dalam mengakibatkan informasi yang tersaji kurang lengkap dari akurat. Terus ada metode penelitiannya itu tentang data warehouse, itu ada koleksi data yang bersifat subject oriented, terintegrasi, time variable, dan non volatile yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang strategis untuk perusahaan. Menurut FOIA 1998, data warehouse merupakan database yang bersifat analis dan real-only yang digunakan sebagai fondasi dari sistem penunjuan keputusan. Terus ada subject oriented, berorientasi subjek. Data warehouse desain untuk menganalisis data dasarnya subject oriented tertentu dalam organisasi, bukan pada proses yang fungsi aplikasi tertentu. Integrate itu ada terintegrasi. Itu ada data warehouse dapat menyimpan data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam suatu format yang konsisten dan paling integrasi suatu dengan lainnya. Syarat integrasi sumber data dipenuhi dengan sebagai cara seperti konsisten dalam penambahan variabel. Ada lagi time varian, rentang waktu. Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Cara-cara yang digunakan untuk melihat interval waktu yang digunakan dalam mengukur keakurat suatu data warehouse. Terus ada lagi non volatile itu maksudnya data pada data warehouse tidak update secara real time, tetapi di refresh dari sistem operasional secara reguler. Terus ada lagi sistem informasi eksekutif. Menurut Meslot JR 2001, sistem informasi eksklusif merupakan suatu sistem yang khusus dirancang sebagai
manajer tingkat perancangan strategis yang menyediakan perancangan strategis yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Terus di sini kita ada di tempat saya itu ada tentang aplikasinya, cuman itu nanti kita kirim lewat Word. Dari hasil pembahasan ini di dalam meliputi perancangan arsitektur logikal maupun fisik dari data warehouse dan dilanjutkan dengan pemodelan data dimensional. Perancangan arsitektur logikal itu adalah perancangan arsitektur logikal terdiri dari penentuan sumber data. Penulis menggunakan data berformat Excel yang tersedia di yayasan pada perancangan data. Terus ada lagi di sini kita banyak skema-skemanya. Kesimpulannya itu langsung aja kesimpulannya itu yang dapat diambil dari implementasi sebuah data warehouse untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen adalah menyusun laporan menjadi lebih karena menggunakan bisa melakukan customization report sesuai dengan yang diinginkan sebagai ada di untuk dari yang sebelumnya memerlukan waktu 1 bulan untuk membuat program baru atau 1 mingguan yang mengerjakan secara manual. Dari saya segitu saja yang bisa saya terangkan. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Bila ini topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.